Bismillahirrahmanirrahim. Wa man fatahul wuqufu bi Arafah tahallala bi amali umratin. Ya, jika seseorang kemudian tidak bisa melakukan wukuf di Arafah, maka dia bisa menyelesaikan umrahnya saja. Karena seperti yang tadi saya katakan ya, umrah itu adalah ibadah haji yang bisa digabungkan dengan ibadah ya, umrah itu ibadah yang bisa digabungkan dengan haji, tapi tidak disyaratkan sebagai rukun untuk sahnya umrah dengan melakukan wukuf. Jadi artinya ada kalau kita umrah biasa ya, umrah yang tidak ada haji, maka tidak ada wukuf di Arafah. Maka orang yang melakukan ibadah haji yang digabungkan dengan umrah, tapi dia tidak bisa melakukan wukuf misalnya, maka ya dia bisa menyempurnakan umrahnya saja. Ya. Walaihil qada wal hadyu, tetapi hajinya harus diqada. Hajinya harus diganti pada kesempatan yang lain ya. Sekaligus juga dia wajib membayar hadyu, wajib membayar penyembelihan seekor kambing ya. Ada ala hadza liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man adraka arafata lailan faqad adrakal hajj. Ya, barang siapa mendapati bisa wukuf di Arafah ya di malam harinya, maka dia sudah melakukan ibadah haji. Wa man fatahu Arafah lailan faqad fatahul hajj. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa ya bermalam di Arafah, maka dia tidak bisa mendapatkan ibadah hajinya. Artinya ibadahnya tidak sah. Ya fal yuhilla bi umrah, maka hendaknya dia menyelesaikan ibadah umrohnya saja. Walaihil hajju min qabilin, maka kemudian hajinya tinggal diganti di hari atau di tahun yang lain. Fal yuqim bi amali umrah. Fal yuhil artinya adalah tetap melanjutkan ibadah umrohnya. Rawad Daruqutni wa fi sanadi Ahmad al-Farra al-Wasiti wa huwa dhaif ya. Jadi hadis ini lemah, tapi para ulama menggunakannya sebagai dalil untuk tadi yang batal wukufnya atau tidak sempat melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah, tapi dia bisa menyempurnakan umrohnya dan juga wajib membayar haji. Haji itu menyembelih seekor kambing. Nah ini pertama nih ya, terkait dengan hubungan antara haji dan umroh ya. Nah sekarang secara khusus kita bicara ibadah hajinya yang ditinggalkan beberapa amalannya. Wa man taraka ruknan, nah siapapun yang meninggalkan rukun di antara rukun-rukun haji. Ya, sebelum masuk kepada ini, hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni itu lemah ya, dikuatkan dengan marwahu Malik rahimallahu taala fil Muwatta bi isnadin sahihin anna Habbar ibn al-Aswad jaa yauman nahri wa Umar ibn al-Khattab yanharu hadiyahu faqala ya amiral mu'minin aqta'na al-iddah kunna nara anna hadzal yaum yaum Arafah ya faqala Umar idhhab ila Makkah fatuf anta wa man ma'aka wanharu hadiyan in kana ma'akum tumahliku au kusiru warji'u fa idza kana amun qabil fa hajju wahdu faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'a. Nah ini intinya maknanya sama seperti yang disebutkan dalam riwayat Daruqutni tadi ya, ada sejumlah tabi'in, Habbar ibn Aswad ini tadi dan beberapa orang yang melakukan ibadah haji tapi salah melakukan wukuf. Jadi mereka mengira wukufnya di hari apa, tapi rupanya mereka wukufnya di hari apa. Jadi rupanya itu keliru. Artinya mereka tidak dapat wukuf intinya ya. Maka Umar kemudian memerintahkan mereka untuk menyelesaikan umrohnya saja, lalu menyembelih dam, dan kemudian untuk tahun berikutnya diperintahkan untuk mengulangi ibadah hajinya. Warwal Baihaqi bi isnadihi as-sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu mithla hadza. Juga diriwayatkan oleh Baihaqi ya, tapi dari Ibnu Umar. Qala an-Nawawi fi Syarhil Muhazzab washtuhira dzalika falam yunkiruhu ahadu. Nah, masalah ini sudah masyhur nih. Riwayat dari Umar dan Ibnu Umar tadi sudah masyhur tentang masalah menyempurnakan umroh lalu mengqadha hajinya dan membayar dam. Dan tidak ada sahabat pun tidak ada satupun sahabat yang mengingkari, maka ijma'an, maka itu menjadi dasar ijma'. Jadi walaupun dasar hadisnya dhaif dalam riwayat Daruqutni, tapi dikuatkan dengan kesepakatan sahabat atau ijma' ya. Baik, nah ini terkait dengan mereka yang tidak bisa wukuf, maka kewajibannya ada 3 ya. Yang tidak bisa melakukan wukuf saat ibadah haji, kewajibannya ada 3. Pertama, menyelesaikan umroh sampai tahallul umroh. Yang kedua, mengqadhanya di kesempatan tahun yang akan datang. Dan yang ketiga, sebelum pulang ya membayar dam, yaitu dengan menyembelih seekor kambing atau al-hadi. Baik, ini hubungan antara haji dan umroh ya terkait dengan masalah rukun wukuf.
Nah, sekarang secara khusus terkait dengan yang meninggalkan beberapa praktek haji. Wa man taraka ruknan, yang meninggalkan rukun haji, ay ghairu wuqufi Arafah. Ya wa amma huwa faqad sabaqa hukmu, termasuk wukuf tentunya, dan rukun-rukun yang lain seperti tawaf ifadah, kemudian seperti melakukan tahallul, kemudian ihram ya, yang menjadi rukun-rukun haji, kalau ditinggalkan satu di antaranya, lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Ya, yakni annahu la yujbaru bidam, lam yahilla ihrami hatta ya'tiya bihi. Maksudnya tidak bisa dia diganti dengan apapun kecuali melakukan rukun tadi. Ya konsekuensinya kalau rukunnya tidak dilakukan ya berarti tidak sah ibadah hajinya. Ya bal yatawaqqaful hajj alaihi, karena haji disebut haji ketika dia memenuhi semua rukunnya. Li'anna mahiyatal haji la tahsul illa bijami arkanihi. Karena haji itu tidak bisa disebut haji kecuali dengan mengamalkan semua rukunnya. Wa qad lazimahul hajju bisyuru' fala yatahallalu minhu hatta ya'tiya bil arkan. Dan dia sudah memulai ibadah hajinya, maka tidak boleh dia melakukan tahallul atau menyelesaikan ibadah hajinya sampai dia menjalankan semua rukun-rukun haji tadi. Wa ghairu wukuf laisa lahu waqtun muhaddad fa yumkinu ityan bihi. Nah, kecuali wukuf ya akhwat, kecuali rukun wukuf, maka boleh saja dia melakukan rukun-rukun yang lain tanpa dibatasi waktu-waktu tertentu. Intinya masih dalam aktivitas intinya masih dalam bulan-bulan haji ya, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya khususnya di bulan Dzulhijjah dari sejak hari Tarwiyah itu tadi. Nah, jadi makanya wukuf itu disebutkan secara khusus ya, karena wukuf hanya bisa di tanggal 9. Sedangkan untuk yang lain maka bisa dilakukan kapanpun di bulan Dzulhijjah. Nah, maka intinya rukun ini harus dilakukan agar ibadah hajinya tetap sah. Jadi kalau rukunnya tidak dilakukan ya berarti ibadah hajinya tidak sah. Nah, itu konsekuensi meninggalkan rukun. Wa man taraka wajiban lazimud dam. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah wajib haji seperti mabit di Muzdalifah atau mabit di Mina ya, atau melakukan ihram di miqat misalnya. Nah, maka ketika ditinggalkan hajinya tetap sah, tapi dia bisa diganti dengan membayar dam ya. Rawal Baihaqi bi isnadin sahihin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala man taraka nusukan fa alaihi damun. Wal muradu bin nusuki huna al wajib. Barang siapa meninggalkan nusuk haji, maka dia wajib membayar dam. Nah, yang dimaksud dengan nusuk haji di sini bukan semua aktivitas haji, tapi secara khusus adalah al wajib ya. Perkara yang dikategorikan wajib antara rukun dan sunnah. Wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Tapi kalau yang ditinggalkan adalah sunnah saja, misalnya seperti talbiyah atau misalnya tadi seperti salat tawaf ya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban apapun. Artinya hajinya tetap sah dan tidak ada kewajiban membayar dam.